Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senza Pancapantera, mahasiswa kesejahteraan sosial dengan NPM D1A023036. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah metode pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi memiliki berbagai aspek yang menjadikannya unik dan penting. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria profesi, kerangka pengetahuan, nilai, keterampilan pekerja sosial, serta bidang kerjanya. Baik, yang pertama ada kriteria profesi, di mana ada pendidikan formal. Di pendidikan formal ini, pekerja sosial umumnya memiliki gelar dalam ilmu sosial atau pekerjaan sosial dan diakui oleh lembaga pendidikan. Yang kedua ada standar etika. Terdapat kode etik yang diikuti oleh Peksos untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Yang ketiga ada keahlian khusus. Peksos harus memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus dalam menangani berbagai isu sosial, psikologis, dan komunitas. Yang keempat ada lisensi dan sertifikasi. Di banyak negara, pekerja sosial harus memiliki lisensi atau sertifikasi untuk berpraktik secara profesional. Selanjutnya kerangka pengetahuan, di mana ada teori sosial, yaitu memahami teori-teori sosial yang mendasari interaksi manusia dan struktur masyarakat. Yang kedua, psikologi dan kesehatan mental, yang dimana pengetahuan tentang perkembangan manusia, kesehatan mental, dan teknik konseling. Yang ketiga ada kebijakan sosial, yaitu mengetahui kebijakan yang memengaruhi komunitas dan individu serta cara kerjanya. Yang keempat ada metode intervensi, yaitu mengetahui berbagai metode intervensi yang efektif dalam pekerjaan sosial. Selanjutnya ada nilai pekerja sosial. Yang pertama empati, yaitu memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Yang kedua keadilan sosial. Seseorang Peksos harus berkomitmen untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, penghormatan terhadap martabat manusia. Peksos harus menghargai martabat setiap individu tanpa memandang latar belakang. Yang keempat, Peksos harus bekerja sama dengan klien dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, keterampilan pekerja sosial. Yang pertama, Peksos harus memiliki keterampilan komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan klien dan komunitas. Yang kedua, keterampilan analisis agar Peksos mampu menganalisis situasi dan masalah untuk merumuskan intervensi yang tepat. Yang ketiga, keterampilan manajemen khusus agar Peksos dapat mengelola dan merencanakan intervensi untuk klien secara sistematis. Yang keempat, keterampilan mediasi. Ini bertujuan agar Peksos dapat menyelesaikan konflik dan menciptakan konsensus antara berbagai pihak. Terakhir, bidang kerja. Yang pertama, layanan kesehatan mental, yang dimana Peksos bekerja dengan individu yang mengalami masalah kesehatan mental. Yang kedua, anak dan keluarga, di mana Peksos bisa menangani isu-isu terkait anak, remaja, dan keluarga. Yang ketiga, komunitas dan pengembangan sosial. Di sini bekerja di tingkat komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, keadilan sosial dan hak asasi manusia, di mana Peksos berfokus pada advokasi dan kebijakan untuk mendukung kelompok yang rentan. Keberfungsian sosial merupakan konsep penting dalam pekerjaan sosial yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok dalam konteks masyarakat. Langsung saja kepada penjelasan mengenai fokus pekerjaan sosial, syarat, tujuan, serta fungsinya dan tugasnya. Fokus pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan individu, komunitas melalui intervensi sosial, advokasi, dan pemberdayaan. Mencakup pemahaman tentang dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Syarat keberfungsian sosial. Yang pertama, kesadaran sosial, yaitu individu dan masyarakat perlu memiliki kesadaran tentang masalah sosial yang ada. Kedua, partisipasi, yaitu keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program sosial. Yang ketiga, sumber daya, yaitu tersedianya sumber daya yang cukup, baik materi maupun non-materi untuk mendukung program sosial. Selanjutnya, tujuan keberfungsian sosial. Yang pertama, pemberdayaan, yaitu meningkatkan kapasitas individu dan komunitas untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Yang kedua, keadilan sosial, yaitu menciptakan kesetaraan dan mengurangi ketidakadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, kesejahteraan, yaitu meningkatkan kualitas hidup melalui intervensi yang tepat dan efektif. Selanjutnya,
Fungsi dan tugas pekerjaan sosial. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu menganalisis dan mengidentifikasi masalah sosial yang dihadapi di masyarakat. Yang kedua, pengembangan program, yaitu merancang dan melaksanakan program intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, advokasi, yaitu mengadvokasi hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan untuk mendapatkan perhatian dan bantuan. Yang keempat ada edukasi, yaitu memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat mengenai isu-isu sosial. Yang kelima ada pemantauan dan evaluasi, yaitu yang dimana mengawasi dan mengevaluasi efektivitas program untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif. Mengenai sistem sumber dalam praktik pekerjaan sosial menurut pandangan beberapa ahli. Yang pertama, sumber manusia. Menurut Rimmer tahun 1993, pekerja sosial adalah agen perubahan yang memfasilitasi interaksi antara individu dan sumber daya di masyarakat. Tenaga kerja yang terlatih dan relawan memainkan peran penting dalam memberikan dukungan dan membantu klien mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, sumber material. Dalam pandangan Dwyer tahun 1996, akses terhadap fasilitas dan sumber daya fisik seperti pusat komunitas dan alat bantu adalah vital untuk keberhasilan program sosial. Sumber daya ini memungkinkan pekerja sosial untuk memberikan layanan yang efektif dan responsif. Selanjutnya, sumber keuangan. Menurut Kadusin dan Harkness tahun 2002 menyatakan bahwa pendanaan yang memadai baik dari pemerintah maupun sumber swasta adalah kunci untuk keberlangsungan program sosial. Tanpa dukungan keuangan yang stabil, program sulit berjalan dengan baik. Selanjutnya, sumber informasi. Menurut Zastrow tahun 2010, data dan riset memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dalam intervensi sosial. Jaringan dengan informasi lain juga dapat memperluas akses informasi dan dukungan. Selanjutnya, sumber sosial dan budaya. Menurut Baber tahun 1958 menekankan pentingnya hubungan interpersonal dalam masyarakat. Kearifan lokal dan budaya setempat dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam mendukung perubahan sosial. Selanjutnya, sumber teknologi. Dalam konteks modern, menurut Haley tahun 2005 menunjukkan bahwa teknologi informasi dan media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan memfasilitasi interaksi antara pekerjaan sosial dan klien. Dalam praktik pekerjaan sosial, proses pertolongan biasanya melalui beberapa tahap yang sistematis. Baiklah, berikut ini penjelasan mengenai tahap-tahap tersebut beserta contohnya. Yang pertama ada identifikasi masalah. Pada tahap ini, pekerja sosial mengidentifikasi masalah yang dihadapi klien. Ini bisa melalui wawancara, observasi, atau pengumpulan data. Misalnya, seorang pekerja sosial mendapati bahwa seorang remaja mengalami kesulitan dalam belajar karena masalah keluarga. Terus yang kedua, penilaian kebutuhan. Setelah masalah teridentifikasi, pekerja sosial melakukan penilaian kebutuhan untuk memahami lebih dalam tentang situasi klien. Hal ini melibatkan analisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah. Contohnya, pekerja sosial mengevaluasi lingkungan rumah remaja tersebut, termasuk dinamika keluarga dan dukungan sosial yang ada. Selanjutnya, planning atau perencanaan intervensi. Berdasarkan hasil penilaian, pekerja sosial merancang rencana intervensi yang spesifik dan realistis. Rencana ini mempertimbangkan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Sebagai contoh, pekerja sosial dapat merencanakan sesi konseling untuk remaja tersebut dan workshop untuk orang tua agar mereka dapat memahami cara mendukung anak mereka. Selanjutnya, pelaksanaan intervensi. Pada tahap ini, rencana yang telah disusun kemudian dilaksanakan. Pekerja sosial berinteraksi langsung dengan klien, menerapkan metode yang telah direncanakan. Contohnya, pekerja sosial mengadakan sesi konseling reguler dengan remaja yang mengorganisir pertemuan dengan orang tua untuk membahas strategi dukungan. Selanjutnya, evaluasi. Setelah intervensi dilaksanakan, pekerja sosial mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah diambil. Ini bisa dilakukan melalui umpan balik dari klien dan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi. Misalnya, pekerja sosial menilai apakah ada peningkatan dalam prestasi akademis remaja dan apakah ada hubungan dengan orang tua yang membaik. Selanjutnya, tindak lanjut.
Jika diperlukan, pekerja sosial melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa klien terus mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Ini mencakup penyesuaian rencana jika diperlukan. Contohnya, jika prestasi akademis remaja belum meningkat, pekerja sosial dapat merencanakan tambahan sesi atau melibatkan tutor.